Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alaya sadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga nikmat yang paling besar yakni nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah pada hari ini kita mampu membuktikan rasa syukur kita dengan menghadiri undangan Allah dan Rasulnya, yaitu thalabul ilmi atau taklim, yang mana taklim ini dilaksanakan 1 pekan sekali. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap langkah kita dari rumah sampai majelis ini merupakan salah satu amalan dan penggugur atas dosa-dosa kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya, yang senantiasa kita berupaya untuk istiqomah melaksanakan ajarannya sampai yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya. Amin Allah ya rabbal alamin. Ibu rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal ya, sudah mau akhir ya. Ini materinya Anwal fil Islam. Anwal apa? Amwal itu harta. Fi Islam berarti di dalam Islam. Jadi untuk memahamkan bahwa harta kita di dalam Islam itu harus ikut andil dalam penegakan dinullah ya. Bentuk dinullah itu mana, kan begitu ya. Orang yang hari ini teriak-teriak berjuang di jalan Allah, teriak berjuang di jalan Allah fisabilillah, itu kadang orang tidak paham di mana tempatnya, kan? Mana bentuk wujudnya kita berjuang di jalan Allah, sedangkan ini suatu perintah dari Allah ya. Ya. Untuk berjuang, berjihad di jalan Allah. Nah, maka ketika kita berjuang di jalan Allah tidak pada tempatnya, maka sia-sia, kan begitu. Ini yang perlu pahamkan. Hari ini banyak orang yang mengorbankan hartanya ya, dengan niat berkorban hartanya itu di jalan Allah. Bagaimana orang-orang hari ini umat Islam semuanya meneriakan untuk berjihad di jalan Allah. Bahkan masya Allah, luar biasa pengorbanannya. Nah, maka yang paling penting adalah bagaimana kita ya memperjuangkan atau mengorbankan harta ini, amwal ini di jalan Allah. Tentunya harus di dalam sistem Allah. Maka ini yang dinamakan nikmat yang paling besar. Kita sudah ada tempatnya. Maka di tempat inilah walaupun kecil dan besarnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita pengen untung besar harus besar pengorbanannya, karena dinilai sama Allah ya. Ini yang perlu kita yakini. Dan ketika yakin itu akan
akan ada wujudnya kan gitu. Maka kalau materi yang kemarin tuh al-wala wal baro, untuk membuktikan walanya kita ini kepada siapa kan begitu ya. Nah, dan baronya itu kepada siapa? Nah, ketika kita sudah memahami wala dan baronya, maka disinilah untuk bentuk wujud kita pengorbanan ya, bentuk anwal atau harta ya. Maka di dalam Al-Quran ya, ketika ada perintah jihad itu ya, anwal dan anfus, ada kata ayat anwal dan anfus. Jadi anwal dulu sebelum anfus, harta dulu sebelum diri atau jiwa kita ya. Maka Rasulullah SAW ya, sebelum mendapatkan perintah dari Allah dan sebelum dilantik sebagai Rasul ya, mereka seorang sudagar kaya ya, sebagaimana istrinya juga ya dulu sudagar kaya ya. Jadi jangan dianggap hanya Rasulullah sebagai pengembala ya, yatim, nggak bisa baca tulis ya. Jangan ke situ melihatnya, karena kalau kita lihat sirah sejarah Rasulullah itu seorang pedagang, saudagar ya. Beliau juga bukan orang biasa ya, dia sudah mengkritisi kondisi kepemimpinan Abu Jahal. Jadi sudah banyak cara ya Rasulullah itu untuk bagaimana ya mengkritisi kepemimpinan Abu Jahal, karena sudah melampaui batas. Maka ketika Rasulullah SAW ya menerima perintah dari Allah sebagai utusan Allah, sebagai nabi ya, barulah di situ ya Rasulullah membangun ya umat ya untuk apa? Untuk la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, bahwa untuk semua manusia itu hanya kepada Allah lah beribadah ya. Barulah dari situ ada bentuk-bentuk ya perjuangan berbentuk anwal ya. Maka Rasulullah dikorbankan hartanya ya, sampai istrinya sendiri ya, Siti Khadijah, yang begitu seorang wanita yang kaya raya ya, walaupun beliau itu sebelum nikah dengan Rasulullah ada seorang janda, namun dia janda kaya raya. Maka sekarang peribahasa orang kalau mau nikah itu cari Siti Khadijah katanya, karena terkenal dengan kekayaannya ya. Maka Rasulullah itu ya menikahi Siti Khadijah itu sehingga hartanya dikorbankan di jalan Allah. Nah, termasuk para sahabat ya, ketika para sahabat yang sudah ya menerima ajaran Rasulullah ya, masuk Islam, maka hartanya dikorbankan, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua ya. Jadi kalau kita baca di dalam sejarah itu, para sahabat nggak ada yang nggak mengorbankan hartanya. Bahkan Abu Bakar itu ketika ya diperintahkan untuk menafkahkan hartanya itu, semuanya diserahkan ya. Tuh. Karena apa? Karena dia benar-benar paham bahwa harta ini adalah milik Allah, dan untuk menegakkan dinullah ketika aturan Allah ya tidak dilaksanakan oleh umat manusia ya. Maka hati yang sangat harusnya kita juga merasa sedih gitu ya, karena bumi ini milik Allah, kita pun milik Allah, sementara Allah mempunyai aturan untuk manusia, sama manusia tidak dilaksanakan. Maka kalau sebagai orang yang beriman tidak merasa sedih ya, tidak ini hatinya ya, ketika hari ini umat manusia meninggalkan hukum Allah, maka diragukan keimanannya, diragukan keislamannya ya. Maka bagi hari ini ibu-ibu yang mungkin cuek ya dengan melihat orang-orang di sana ya, yang tidak merasa dia diciptakan oleh Allah, tidak merasa dia sudah zalim kepada Allah karena tidak melaksanakan aturan Allah, maka harus diperbaharui Islamnya, diperbaharui imannya, sehingga benar-benar hari ini selalu kita ya takbirnya itu benar-benar bagaimana Allahu Akbarnya ini ya, kita mampu mewujudkan, memperjuangkan sehingga Allah besar itu benar-benar mampu ya hukum Allah itu dilaksanakan di muka bumi. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Karena taklimnya kita hari ini bukan hanya memperbaiki
bagaimana sholat kita supaya benar, bagaimana wudhu kita supaya benar, tapi bagaimana akidah kita ini benar-benar lurus, tidak terkotori tidak tercemari dengan kesirikan. Nah, jadi kalau keimanan kita terkotori, kalau bahasa minuman itu, walaupun minuman itu air susu, kalau campuri dengan racun maka bukan menyehatkan lagi ketika diminum, bahkan mengakibatkan penyakit, bahkan mabok, kan begitu, walaupun itu air susu yang menyehatkan. Begitu juga ketika keimanan kita terkotori dengan kesyirikan, masih meyakini hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, itu seperti susu yang begitu menyehatkan dicelupi dengan racun, jadi tidak ada manfaat sehatnya. Justru ketika diminum, dikonsumsi, mengakibatkan keracunan. Ini yang perlu diperbaiki iman kita, supaya akidah kita, iman kita ini tidak kotor dengan kesyirikan. Maka kita harus diperbaiki iman kita. Nah, bagaimana hari ini untuk memfungsikan harta kita, amwal kita di dalam Islam, maka laksanakan sebagaimana perintah-perintah Allah, bahwa ketika hukum Allah tidak dilaksanakan, ketika aturan Allah tidak ditegakkan, maka ada suatu kewajiban kita untuk berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Dengan amwal dan anfus. Hari ini yang dibahas adalah tentang pengorbanan bentuk amwal, harta kita. Nah, maka di dalam syariat itu ada perintah infak, ada perintah zakat. Ini bentuk perwujudan kita memfungsikan harta kita milik Allah untuk di jalan Allah, di dalam Islam. Maka yang bisa mengukur sebesar mana, sebesar apa harta kita berfungsi di dalam penegakan dinullah itu, maka hanya kita yang mampu mengetahui dan Allah. Karena apa? Karena pengorbanan itu tidak dilihat dengan besar dan kecilnya. Bisa saja kalau secara nominal besar, tapi kalau secara hakikat menurut Allah kecil. Kenapa? Karena rezeki yang Allah berikan kepada mereka tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Nah, jadi yang mengetahui sebesar apa pengorbanan kita di jalan Allah, pengorbanan harta kita untuk penegakan din Allah, itu hanya kita dengan Allah yang paham. Maka sebagaimana syariat dalam aturan untuk mengorbankan harta itu sudah ditetapkan, kan begitu ya. Jadi bentuknya ada zakat, kan begitu ya, ada infak, ada sodako. Nah, ini kita harus memahami, jangan sampai kita nggak paham apa infak itu, apa zakat itu, apa sodako. Kalau infak adalah sesuatu perintah Allah bagi ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, bisa setiap hari, kan? Karena secara hakikatnya Allah selalu memberikan rezeki kepada kita. Maka ketika Allah memberikan rezeki kepada kita setiap hari, maka infak pun harus setiap hari. Nah, maka disitulah baru kan yang akan mengukur, yang memahami sebesar apa andil kita, harta kita di dalam penegakan Islam itu hanya kita. Karena orang tidak paham, orang lain tidak paham, kan? Kita dapat rezeki, tiba-tiba ada yang ngasih uang 10 juta umpamanya, kan? Dapat rezeki 10 juta, bisa saja yang lain nggak tahu, kan? Maka kalau kita umpamanya infak nih 200.000, kalau secara nominal gede, kan? 200.000. Padahal kalau menurut Allah kecil. Kenapa? Karena rezeki yang Allah berikan sudah begitu besarnya, 10 juta. Kalau 10%, 10 juta harusnya berapa? Harusnya 1 juta, kan? Seperti itu, baru itu sesuai, kan? Nah, kalau 200 sangat kecil kalau menurut persentase rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi disitulah kenapa yang bisa mengukur
Ya, harta kita di dalam penegakan ilmu Allah hanya kita dengan Allah. Coba kita pahami ya di dalam surat Al-Baqarah ya tentang perintah infak 254. Surat Al-Baqarah surat 2 254. Jadi artinya wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, ya, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Ya. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan harta kita, ya, harta kita yang Allah berikan kepada kita, kan gitu. Ya, jadi harta yang ada di diri kita itu rezeki, ya, yang diberikan oleh Allah, bukan hasil, ya, usaha kita, kepandaian kita berbisnis. Walaupun itu memang hasil kita secara dohir, ya, tapi secara hakikat itu adalah rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enak sebenarnya, ya, kita berjuang di jalan Allah, ya, modalnya dari Allah, sehatnya dari Allah, rezekinya dari Allah. Dan cuman karena kesombongan kita lah kadang-kadang ya rezeki dari Allah juga kikir, ya, untuk kita keluarkan lagi, padahal tidak semuanya Allah perintahkan untuk dikeluarkan, tapi hanya sebagian. Ya, jangan sampai ntar tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan. Ya. Jadi sekarang ini yang benar-benar, ya, luar biasa infak kita, pengorbanan kita di jalan Allah. Kalau sudah putus, ya, sudah tidak dihiraukan lagi, walaupun emas, ya, satu gunung Uhud umpamanya untuk kita infakkan tidak ada gunanya lagi, ya, karena ketika sudah putus sudah tidak ada lagi yang miskin, tidak membutuhkan lagi, ya. Nah itu, maka sebelum itu hari inilah, ya, sekecil apapun sangat berarti. Maka ketika ada seruan Allah seperti ini, ya, kita harus benar-benar mampu, ya, mampu menginfakkan harta kita, mengorbankan harta kita di jalan Allah, ya. Maka hanya orang-orang yang sombong, kan, ya, jangan sampai kita keturunan yang sombong seperti siapa? Fir'aun, ya, Korun, kan begitu, sampai hartanya ditelan bumi, kesombongannya itu. Jadi hartanya yang itu banyak itu bukan untuk menolong dinullah, bukan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, namun hanya untuk kesombongan, ditumpuk-tumpuk, ya. Nah, maka kita harus benar-benar mampu, ya, memahami bahwa harta ini, rezeki ini adalah pemberian daripada Allah. Maka ketika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan, maka keluarkanlah. Nah itu ibu-ibu rahimahullah. Selanjutnya 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha. Paham nggak, Bu, ayat itu? Inti daripada ayat itu adalah untuk menginfakkan harta itu yang baik, jangan yang buruk, ya. Karena kita pun kalau dikasih orang yang jelek, yang buruk bagaimana? Di dalam hati walaupun ini juga pasti, kan? Nah itu, kita saja kalau diberi yang jelek, ya, sedangkan paham gitu barangnya itu ada dua, yang bagus sama yang jelek, kita kasih yang jelek, mengecingkan mata, kan gitu. Allah lebih-lebih, Allah mah yang memberikan rezeki kepada kita.